Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi as-sadiqil amin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena segala nikmat, rahmat dan karunia berasal daripadanya. Kita berharap mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur, nikmat senantiasa Allah tambah, dan kita dalam keadaan senang dan bahagia. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harap pula mudah-mudahan salam dan salawat berbuah syafaat di akhirat, dan di dunia mudah-mudahan doa kita cepat mustajab. Mudah-mudahan hati kita senantiasa pula terpaut kepadanya, sehingga bersatu kata dan langkah kita dalam beragama, yaitu di atas ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut jamaah as-salafus salih, yaitu sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan bersama Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, masih berkaitan dengan masalah khabarul wahid. Ya, beliau panjang lebar sekali menjelaskan, karena orang-orang itu mengatakan harus mutawatir. Nih khabar ini mutawatir, menunjukkan bahwa hadis ahad itu dijadikan hujjah. Subhanallah. Qala rahimahullah, akhbarani man la attahimu min ahli al-Madinah. Telah
telah menceritakan kepadaku orang yang aku percaya, artinya tidak aku curigai, dari penduduk Madinah. Wallahu alam, barangkali yang dimaksudnya Abdul Karim bin Abi Yahya al-Aslami atau selainnya. An ibni Abi Zi'bin, dari Ibnu Abi Zi'bin, yaitu Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Zi'bin al-Madani, salah seorang fuqaha Madinah di masa Imam Malik, walaupun lebih senior dari Imam Malik. Antara keduanya terjadi apa yang terjadi di antara ulama-ulama kita. Kan kita sering juga dengar ulama kita sah, ada enggak membantah? Ada ya, gara-gara murid-murid juga kadang kan. Ya, masalah-masalah kadang enggak besar tapi apinya besar. Betullah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, at-taishu biman ishtaghala bil ilmi ashaddu minhu bi ghairihi. Yaitu panah yang salah sasaran itu menuduh tidak tepat kan, panah salah sasaran kan, hasad yang tidak bertempat juga panah salah sasaran. Itu lebih dahsyat terjadi di antara orang yang berkecimpung dengan ilmu daripada bidang-bidang lain. Kenapa tidak? Setan bagaimanapun main juga. Ya, ini kan atas nama agama, tentu lebih berat. Ini sepulan sesat menyesatkan. Sah? Kadang-kadang subhanallah yang dituduh tidak tahu dia dituduh. Tidak tahu apa yang sesat menyesatkan pada dirinya itu. Cuman kawan sudah terlanjur melontarkan, susah dicabut lagi. Kan gitu? Ada seorang mengatakan saya mengucapkan sesuatu. Lalu saya bawa rekamannya. Ayo kita dengarkan berdua di mana sesuatu itu. Sah? Saya rekam terus. Ternyata dia tak mau mendengarkan bersama. Kalau gitu saya tinggalkan rekamannya, silakan dengarkan dengan penuh khidmat sendiri. Juga tidak mau. Habis itu, kalau gitu saya ulang lagi ceramahkan masalah yang sama. Tuan guru hadir. Juga tidak mau. Jadi seluruh ruang untuk klarifikasi, investigasi, penyidikan dan penyelidikan tertutup baginya. Yang penting keputusan saya sudah ambil, Anda dihukum begini. Anda telah melakukan sesuatu kesalahan. Nah, gimana lagi? Dibawa rekamannya, tidak mau dengarkan. Dengan berdua tidak mau, dengan sendiri tidak mau, ulang lagi tidak mau. Alasannya saya bertanggung jawab dunia akhirat. Bertanggung jawab lagi itu. Ya bertanggung jawabkanlah itu. Ia mengambil keputusan tanpa klarifikasi. Justru kita pula yang klarifikasi. Tapi tadilah hawa, mengikut hawa. Saya bilang saya siap salah dalam segala masalah. Saya siap salah. Tapi seperti kata Imam Syafi'i, betul-betul menyalahi sunnah Nabi alaihissalam. Apa payahnya? Ya, kalau misalnya 100 kita bicarakan, salah 5 masih 95 nilainya kan? Ya bang? Ini 100 masalah kita bahas, salah diantaranya 5, masih 95. Lulus enggak? Masih lulus ya? Iya kan, masih enggak. Itu pun kesalahan yang enggak disengaja. Pasti kalau ya yang besar-besar seperti itu enggak ada kita sengaja, bukan salah besar kan, enggak kan? Ya Pak, dia masalah-masalah pelik juga yang juga ulama barangkali juga ikhtilaf di situ. Nah, ala kulli hal ini juga terjadi antara Imam Malik dengan Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Zi'bin ini. Tapi alhamdulillah para murid ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, ya ulama-ulama besar yang namanya sampai hari ini tidak meninggalkan mereka berdua. Tidak meninggalkan Malik, tidak meninggalkan Ibnu Abi Zi'bin. Kita juga hendaknya seperti itu juga. Berkelahi sepulan dengan sepulan, ya saling serang. Ya, namanya ada di dada saya semuanya sekarang tuh. Paham? Syekh saya juga semuanya. Sepulan dengan sepulan tidak
akur, ya semuanya syekh saya. Alhamdulillah. Mau tahu namanya? 10 nama ada sekarang tuh. Ya, 10 nama ada. Ya, berseteru di ya gara-gara murid, semua gara-gara murid. Semua rata-rata gara-gara aduan-aduan murid. Makanya kalau antum punya murid pengadu-pengada, ya jangan disuruh dekat gitu. Ya, ini banyak guru murid pengada. Sehingga dia istilah ini. Pengadu-pengada. Enggak senang nengok guru akur satu sama lain. Ya, maka jangan dipedulikan. Jangan dipedulikan. Seperti kata Imam Ahmad kepada seorang surun, ya, lah mati baju itu kan ya. Innalillah. Tidak ada berita yang lebih elok daripada itu. Kau sampaikan. Gitu. Justru jangan senang dengan orang mati dalam keadaan tidak baik. Nah, ya begitulah orang mati. Jadi seharusnya juga kita seperti itu. Nah, jadi bisa bersikap seperti mereka ini. Ya, Ibnu Abi Zi'bin hadisnya diterima, Imam Malik juga diterima hadisnya. Jelas? Tak jauh boleh nampak lah. Tak isar usat. Yalah, buatlah tak apa-apa. Nah, banyak di antara guru-guru kita juga awalnya begini. Habis itu begini. Habis itu begini. Gara-gara masalah yang kadang-kadang juga tak terlalu prinsip. Tak terlalu prinsip. Menyikapi keadaan yang ada pada hari ini. Pada umumnya begitu. Ya, menyikapi keadaan yang ada pada hari ini. Kadang-kadang lebih syarat unsur politisnya daripada unsur agamisnya. Lebih besar unsur politisnya. Buktinya nanti berubah lagi. Berubah-ubah. Karena fatwa itu kan berubah-ubah. Hukum enggak. Jadi gara-gara menyikapi itu kadang-kadang banyak terjadi perbedaan. Sehingga kadang-kadang menjadi api yang menyala. Maka Ibnu Qayyim sudah ingatkan bahwa panah salah sasaran itu di kalangan para yang berkecimpung dengan ilmu lebih dahsyat daripada profesi lain. Pengacara tidak sebegitu kuat. Pedagang-pedagang ada juga tapi tidak begitu dahsyat. Tapi antara orang yang berkecimpung dengan ilmu sangat dahsyat. Tapi Ibnu Qayyim bicara bahasanya bagus. Bahwa dia bilang fi man ishtaghala bil ilmi, bukan fil ulama. Jelas? Jadi dia bilang tidak di antara ulama. Sebab ulama yang benar-benar ulama tidak akan melakukan itu. Karena ulama itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tapi pada orang yang berkecimpung dengan ilmu. Artinya kalau masih terpengaruh oleh itu berarti ada masalah juga dengan keulamaannya. Makanya bahasa beliau luar biasa. Memilih kata-kata yang pas. Bukan karena kalau ulama itu dulu siapa lagi kita percaya. Sah? Ini orang-orang. Makanya saya bilang tadi rata-rata gara-gara murid. Dan murid yang suka mengambil muka. Suka ngambil muka. Hadir 2 kali seminggu tapi nyoba paling doke. Yang lain tu hadir tiap hari tidak mau menekan. Banyak model tu. Dia tiap 2 kali seminggu datangnya tapi nyoba paling doke. Yang nyelendek terus, tahu nyelendek. Nah, catat. Antum tidak tahu lagi ya. Kalau tadi pengadu-pengada masih ingat, menyelendek dah lupa ya. Nah, mendekat terus, mesese terus. Tahu mesese? Tak banyak lupa tuan-tuan bahasanya. Nah, yalah. Catatkan itu. Nah. Hah? Nempel terus, Masya Allah, nempel terus. Ya seolah-olah dialah yang paling rajin. Padahal enggak. Tak ada pula orang yang tiap hari datang tapi tidak pandai mesese. Saya kenal dengan seorang ustaz juga. Tiap hari belajar dengan syekh itu, syekh tak kenal sama dia. Syekh sampai tak kenal sama dia. Setelah dia tulis kitab, baru dia perlihatkan kepada syekhnya. Selama ini kamu belajar di mana? Ya dengan syekh. Dengan syekh. Karena saya tahu ini ilmu dari saya. Kenapa? Di mana? Ya saya duduk, selesai kajian saya pergi. Kan tak ada masalah. Kita ibaratnya belajar dengan syekh tak kenal sama kita. Ada masalah? Tidak ada masalah kan? Alhamdulillah. Kadang-kadang terlalu dekat tu kadang-kadang syekh akan tanya, gimana pendapatmu dengan si fulan? Mau tidak mau kita jawab kan? Salah jawab, salah saya memberikan hukuman. Betul jawab, betul saya memberikan hukuman. Kadang-kadang mail pula di situ Hasan. Oh itu tidak bisa tu syekh. Alah, kena anak ini. Besok ini yang ngadu ni diadukan lagi ke syekh.
Kedak tendang lagi, dan itu banyak. Mau namanya saya sebutkan satu-satu. Ya saya punya namanya itu, masih saya hafalkan. Nah, tapi tidak saya buka. Biarlah seperti Nabi, biarlah seperti Nabi sebutkan nama orang munafik kepada Huzaifah tidak sebutkan kan? Kan tidak apa-apa. Mau juga tuan-tuan? Janganlah paksa saya. Nah, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Gara-gara Ibnu Abi Zib. Qala, dia berkata, qada Sa'd bin Ibrahim ala rajulin biqadiyah. Ini Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Seorang qadhi dan seulama besar. Ala rajulin biqadiyah. Dia menghukum seseorang dalam satu kasus. Artinya dia menjadikan ini orang terhukum, menjadi terhukum. Nah, kasusnya dia dikalahkan dalam kasus itu. Bira'i Rabi'ah bin Abi Dahraman. Dasar dia menyebabkan orang ini dikalahkan dalam kasus itu, dasarnya adalah pendapat Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Tahu Rabi'ah bin Abdurrahman? Tidak tahu ya. Nah, itulah guru besarnya Imam Malik. Guru besarnya Imam Malik ibn Anas. Guru fikih pertama Imam Malik itu adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Nah, itu dikenal dengan Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i. Karena tuan-tuan bilang tidak tahu, saya sebutlah kisah sebentar dengan dia ya. Jadi Rabi'ah bin Abdurrahman ini kisahnya unik juga ketika ketika dia masih dalam kandungan. Ayahnya dapat tugas berjihad fisabilillah ke perbatasan. Perbatasan Islam kan jauh itu. Kalau perbatasan kita dekatnya aja. Perbatasan orang waktu itu jauh kan, itu sampai ke Armenia sana, dekat Rusia sana. Dari Madinah ke Rusia dekat apa jauh? Masa itu dekat ya? Mas sekarang terasa jauh ya. Nah, dapat tugas sebelum berangkat. Nah ini penting juga, tuan-tuan nak pergi jauh-jauh tinggalkan bekal. Dia tinggalkan uang tidak banyak betul lah, hanya 35.000. Iya 35.000. Dinar ya. Dinar atau dirham saya lupa. Yang penting itu bisa untuk hidup 50 tahun bisa. Kalau hanya untuk makan dan tidur aja, insyaallah. Jadi bukan 35.000 rupiah tinggal PD. Itu bayar pajak tidak cukup. 35.000 dinar atau dirham. Subhanallah, Allah takdirkan. Tidak pulang-pulang sang ayah itu sampai dia sudah remaja. Boleh dikatakan sudah ya dewasa lah. Sudah jadi syekh besar di Madinah. Misalnya pas dia pulang, tiba-tiba kan rumah dia masuk, dia kan hafal masih rumahnya. Masuk, ketemu sama anaknya berkelahi dia. Kemana masuk sini? Dia bilang ini rumah saya. Bukan, ini rumah saya, kata anaknya. Akhirnya keluar ibunya. Kan tidak lupa dia kan, ya itu ayah kamu nak, katanya. Dia kan tidak tahu ayah tidak pulang-pulang kan, dikira sudah syahid gitu, sudah mati. Subhanallah. Jadi orang-orang dulu lama-lama ninggal ke istri. Subhanallah. Kan tugas dari pemerintah dalam membela negara, masya Allah, berjihad fisabilillah. Nah, pas pulang, alhamdulillah senanglah, gembira orang tuh sekeluarga. Nah, ada singkat cerita, tentu bertanyalah suaminya, kan uang yang sebanyak tadi itu kan kalau hanya baru 20 tahun kan belum habis itu. Dia biar Pak Edi yakin lah ya. Biar Pak Edi yakin lah. Anaknya umur 20, habis enggak duit 35.000 tadi? Ya, kali 6,5 juta ya. 227 miliar Pak Edi.
Hah? Hah? Itu habis ini 20 tahun habis. Iya, enggak, kalau Pak Edi makan minum aja enggak habis kan? Ini juga pelajaran bagi kita orang tua yang selalu merasa mahal membayar untuk anak-anak kuliah atau sekolah. Ini bagi yang berduit nih ya. Yang enggak berduit tentu sedikit pun terasa mahal. Nah, ini masalahnya merasa mahal aja itu masalahnya. Duit banyak tapi merasa mahal. Nah, inilah anaknya habiskan 227 miliar. Jelas. Ada yang lebih dahsyat lagi, Yahya bin Ma'in ditinggalkan warisan oleh ayahnya 350 ribu. Nah, 700 miliar lebih habis untuk nuntut ilmu. Saya kalau ada pun bisa saya habiskan. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ini hanya kalau tentu berapa setahun belanjanya? Kalau ikut UMK, hah? Iya berapa? Hah? 5 ya? Berarti kita bagi aja 5 juta. Afwan. Salah saya tadi. Hah? UMK sebulan berapa? 4 juta. Oh 5 juta. Betul tuh. Enggak kayaknya aja. Hah? 3/4-nya bang. Udah mulai apa nih? Tambah ratus. Kali markup nampaknya. Berarti oke lah, enggak apa. 5 juta. Jangan kelahi 5 juta kita buat. Angka yang enggak pasti. Kali 12, 60 juta setahun ya. Nah, dikali 20 tahun. Baru 1,2 miliar. Iya. Sah? Tentu tak. Batut juga dia bertanya. Abo cerita piti potang deh. Itu lagi kan. Kan baru habis selesai perang. Kan ada pencarian lagi. Istrinya cerdas menjawab. Besok waktu ini abang tengok di masjid. Pergi ke mana? Masjid. Pasti nampak di situ uang itu katanya. Dia tengoknya. Oi, lautan manusia menghadiri majlis Rabi'atul Ra'i tadi. Iya. Setelah pulang, wasu pitinya. Apa yang abang tengok? Tengoknya Rabi'ah. Kira-kira mana abang lebih gembira? Nengok yang itu atau uang 35 ribu? Dia bilang nengok yang itu saya lebih senang. Habis ya, infakkan untuk dia belajar. Dah. Senang ya. Alhamdulillah, berarti pandai menggunakan harta untuk sesuatu yang berguna. Walhamdulillah. Dah tahu Rabi'ah ya? Rabi'atul Ra'i. Fa akhbartuhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ma qada bihi. Nah, Ibn Abi Zi'bin mengatakan, saya beritahukan kepadanya, yakni kepada Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman ibn Auf tadi, seorang qadhi tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan berbeda dengan yang dia putuskan. Artinya bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kan keputusan hukum yang sudah dieksekusi, sudah ingkrah. Kan keputusan hakim kan mengikat kan, tak dapat diganggu gugat. Faqala Sa'dun li Rabi'ah. Lalu Sa'ad bin Ibrahim tadi mengadukan ke gurunya Rabi'ah bahwa hadza Ibnu Abi Zi'bin. Ini Ibnu Abi Zi'bin wa huwa indi thiqah. Orang ini menurutku adalah thiqah. Dan benar thiqah. Nah. Wa yukhbiruni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi hadis dia lebih thiqah daripada Rabi'ah tadi. Di sisi hadis. Walaupun dipikir Rabi'ah lebih dikenal. Nah. Yukhbiruni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ma qadaitu bihi. Memberitahukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan yang aku putuskan. Kan saya pakai pendapat Syekh kemarin. Sah? Faqala lahu Rabi'ah bin Abdurrahman menjawab,
Ya karena memang keputusan hakim mengikat, maka dia bila katakan sesuatu yang sudah putuskan, wa qad ijtahadta wa madha hukmuk, engkau sudah berijtihad. Seorang hakim, seorang alim punya hak untuk berijtihad. Apalagi hadis ini belum sampai kepadanya sebelum itu. Boleh tidak berijtihad? Ya, boleh sekali. Siapa yang suruh? Syariat. Iza ijtahadal hakimu, seorang hakim bila berijtihad, karena dia diletakkan di posisi itu karena ada kemampuan ilmu, pada ada profesionalitasnya. Sekarang dia punya hak untuk berijtihad. Seperti Nabi katakan, innama ana bashar ahkumu ala bihasbi ma asma. Saya ini tetap manusia, tidak tahu yang gaib. Kan masalah hukum itu kan tergantung kesaksian orang atau pengakuan. Innama ahkum ala ma asma. Saya menghukum berdasarkan yang saya dengar dari kalian, baik dari saksi ataupun dari yang bersangkutan, terdakwa yang mengaku. Hanya itu yang saya, berdasarkan itu saya hukum. Maka hakim boleh berijtihad. Nah setelah itu, bila benar maka dia dapat 2 pahala. Bila salah dapat 1 pahala. Maka Rabi'ah menenangkan Sa'ad bin Ibrahim dengan cara itu. Kan antum sudah melakukan prosedur sesuai SOP. Sesuai SOP syariat. Tidak ada masalah. Hukummu sudah dilakukan, sudah dieksekusi, dan engkau sudah berijtihad. Tidak berdosa. Faqala Sa'ad. Tapi Sa'ad bin Ibrahim menjawab, wa ajaban. Aneh sekali. Aneh sekali. Unaffizu qada'a Sa'ad bin Ummi Abdin. Saya eksekusi hukum, keputusan hukum Sa'ad bin Ummi Sa'ad. Dia menyebut diri Sa'ad bin Ummi Sa'ad. Kenapa? Ta'adduban ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyebut Sa'ad bin Ibrahim ayahnya karena dia dalam posisi lemah. Dia dalam posisi lemah. Kenapa lemah? Berhadapan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia merendah. Orang biasanya nasabnya ke mana dia sebutkan? Ke ayah. Sekarang dia sebut ke ibu. Seolah-olah kalau saya lawan Nabi, saya tidak punya ayah. Paham? Tidak paham ya. Memang beda budaya. Orang Arab kalau sudah tidak nyebut ayahnya berarti dia merendah. Tapi kalau masih sebut saya anak si Dasmana, itu artinya meninggi. Karena biasanya nasabnya ke ayah. Nah sekarang dia berhadapan dengan hadis Nabi, maka dia bilang Sa'ad bin Ummi Abad. Tidak dia pula sebut gelar kebesarannya. Yang besar dipanggil gelar. Tidak. Ya. Qadhi Sa'ad. Tidak. Ya. Atau pejabat Sa'ad. Tidak. Tapi dia bilang namanya Sa'ad bin Ummi Sa'ad. Paham? Sa'ad bin Ummi Sa'ad. Wa aruddu qada'a Rasulillah. Saya eksekusi hukum yang diputuskan oleh Sa'ad bin Ummi Sa'ad. Lalu saya menolak. Menolak qada Rasulillah, keputusan hukum Rasulullah, tidak masuk. Walaupun gurunya merekom, tapi baginya tidak masuk. Jelas? Apa sebab? Bal aruddu qada'a Sa'ad bin Ummi Sa'ad. Diulang lagi. Justru saya harus menolak keputusan Sa'ad bin Ummi Sa'ad, saya sendiri. Wa unaffizu qada'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya putuskan sesuai keputusan Rasulullah SAW. Artinya apa? Bila sampai hadis tidak ada ijtihad lagi. Maka ulama menarik dari ini kaedah besar. La ijtihada ma'an nas. Tidak ada lagi ijtihad kalau ada nas. Awak masih banyak ijtihad ya. Sudah jelas hadisnya masih berijtihad juga. Itu yang fikih yang banyak dilakukan orang hari ini. Kalau sudah ada nas, tidak boleh lagi berijtihad. Dan ini berlaku pada semua
Semua syariat. Syar'i. Jadi oleh sebab itu saya wajib menolak keputusan hukum yang setelah saya ambil dan saya rubah dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Sa'dun bi kitabil qadiyah fasyaqqahu. Lalu dia suruh pegawainya mengambilkan apa istilahnya lembaran hukum tadi, keputusan hukum tadi, fasyaqqahu, lalu dia robek. Lalu dia robek. Kalau udah robek, wih, batal. Kalau cap cancel biasanya masih bisa diganti ya. Tapi kalau cap robek, tidak ada lagi cerita pengganti. Maka dia robek. Wa qadha lil maqdi alaihi. Akhirnya dia rubah keputusan. Yang tadi ini kalah, sekarang dia dimenangkan. Atau yang tadi dia terhukum, sekarang diberikan abolisi. Nah, itu berdasarkan sunnah ya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah diberikan diberikan haknya kembali. Jadi begitulah orang-orang dulu as-salaf menyikapi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal sekali lagi seperti yang pernah diingatkan oleh Imam Syafi'i, dia sebenarnya punya alasan untuk tetap menjalankan. Kan belum sampai ke saya, keputusan sudah lewat, biarkanlah yang berlalu berlalu. Besok aja diperbaiki. Enggak, saya harus perbaiki sekarang juga. Harus perbaiki sekarang juga. Enggak boleh ada catatan kesalahan setelah tahu kebenaran. Itu yang payahnya. Siap berubah. Saya ngajar ke anak-anak kan. Saya ngajar itu harus tuan-tuan ini pemberani. Berani menyampaikan yang tak bersetuju dengan saya. Ini waktu kuliah. Ya. Keluarkan semua alasan. Subuhat, keraguan, unek-unek. Dan saya insya Allah napasnya panjang. Tahu napas panjang? Orang yang bernapas panjang, tahu enggak? Wih, enggak gampang. Sesak, ngos-ngosan. Ngos-ngosan itu karena jantung berdebar kencang. Pantang didebat langsung pantang didebat langsung marah. Orang marah ada yang napasnya yang tidak sengal, langsung naik darahnya, langsung marah. Nah saya enggak, napas saya panjang dalam berdebat insyaallah sebenarnya. Dah jelas semuanya. Kalau saya tanya, jelas mana yang benar, mana yang salah? Jelas Ustaz, siap berubah, itu yang belum. Siap berubah, itu yang belum. Sebab terbayang. Olehnya seperti dulu, orang-orang yang tidak mau langsung beriman pada Nabi, terbayang akan terjadi perubahan-perubahan besar dalam keluarga, dalam lingkungan, bermasyarakat. Sah ya? Dulu awak pemimpin doanya Bang Keduri itu. Kini tidak mau ikut. Gimana kira-kira? Cito orangnya. Lebih banyak mata pola kambing naknya kan? Itu. Cerita lagi dah banyak amplop kau terima. Jadi siap berubah itu yang payah. Tapi orang-orang yang ikhlas mencari kebenaran, siap salah. Siap salah. Coba lihat tuan-tuan. Kalau waktu itu dia ikut nafsu, kan terbayang tuh apa kata orang nanti. Qadhi ternyata enggak tahu, kan itu ya? Kan itu terbayang sama dia. Ternyata dengan sikap itu sampai ke kita terpuji atau tercela dia? Terpuji. Jadi berapa banyak ketakutan kita dan menentukan sikap menghadapi kebenaran, sebenarnya yang terjadi adalah Allah janji. Orang yang di atas kebenaran Allah angkat tinggi. Man tawadha'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawaduk karena Allah, Allah angkat. Kita lihat. Syafi'i sama, Umar bin Khattab juga seperti itu, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, semua mereka kalau diingatkan dengan hadis, sami'na wa ta'ana. Walaupun peluang untuk beralasan ada, tapi mereka tidak mau buat-buat
Buat alasan. Kan secara apa? Dia melakukan yang syar'i seperti kata Rabi' Abi Abdurrahman tadi. Antum sudah melakukan sesuai SOP. Lanjutkan. Tidak. Ini masanya menunjukkan sikap bahwa di hadapan Nabi tak boleh ada yang mengangkat kepala. Sah? Harus tunduk dan taat. Siap berubah? Siap berubah itu yang. Nah, insyaallah. Qala Syafi'i rahimahullah, beliau melanjutkan, akhbarani Abu Hanifah, ini contoh lain lagi, Ibn Simak Ibn Fadl Asy-Syihabi. Ini ada pembahasan tentang perawi ini, tapi Syekh Ahmad Syakir sudah mewakili kita. Ya, artinya keabsahan riwayat ini sabit dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala hadatsani Ibnu Abi Zaib, yaitu Ibn Abi Zaib yang tadi, Muhammad bin Abdurrahman Ibn Abi Zaib Al-Madani. Anil Maqburi, dari Al-Maqburi, yaitu Sa'id Ibn Abi Sa'id Kaisan Al-Maqburi Al-Madani. An Abi Shuraih Al-Ka'bi, dari Abu Shuraih Al-Ka'bi, namanya adalah Khuwailid Ibn Amr Ibn Sakhar Al-Khuzai Al-Ka'bi, dari Bani Ka'ab Ibn Khuza'ah. Dan pada hari Fathu Makkah, yaitu penaklukan Makkah bersama Nabi SAW, salah satu pemegang bendera yang ditugaskan oleh Nabi SAW, dan dia adalah sahabat yang terkenal, wafat tahun 68 Hijriah. Anna Nabi SAW qala amal fathi, bahwa Nabi SAW pada Amul Fathi, pada perang atau pada pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, berkata, man qutilah lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharaini, barang siapa di antara kalian ada keluarganya yang terbunuh, fahuwa bi khairi an-nadharaini, maka dia memilih dua yang terbaik dari dua perkara. In ahabba akhazal aqla, kalau dia mau ambil diat, karena Nabi perintahkan, yang tidak bawa senjata tidak diperangi, yang tinggal di rumahnya tidak diganggu, yang masuk Masjidil Haram tidak diganggu, yang masuk rumah Abu Sufyan aman, sah. Tapi ada sebagian yang menghadang, yaitu pasukan Khalid dihadang oleh sebagian. Maka wa in ahabba falahul qawad, kalau ada yang ingin pula boleh minta kisas. Artinya siapa yang ada orang yang terbunuh, ya, terjadi kasus pembunuhan, kalau terjadi kasus pembunuhan, maka seseorang boleh memilih satu dari dua, ambil diat, tebusan, atau kisas. Qala Abu Hanifah, Al-Ka'bi tadi, dia berkata, bukan Imam Abu Hanifah, bukan perawi ini, bukan Imam Abu Hanifah, tapi perawi tadi, Abu Hanifah Ibn Simak Ibn Al-Fadl Asy-Syihabi tadi, bukan Imam Abu Hanifah Nu'man Ibn Thabit, Imam mazhab 4. Faqala Abu Hanifah, faqultu li Ibni Abi Zaib, saya tanyakan kepada Ibnu Abi Zaib, ulama tadi, ata'khudhu bihadza ya Abul Haris, apakah kamu mengamalkan hadis ini, mengambil hadis ini, maksudnya mengamalkan atau menerima hadis ini, yaitu siapa yang ada terbunuh kerabatnya dipilih antara qisas atau memaafkan dengan diat. Nah, kamu mengamalkan hadis ini atau tidak? Terima tidak hadis ini? Fadaraba sadri, lalu dia memukul dadaku, wasaha alayya siyahan katsiran, dan berteriak keras-keras kepadaku, wa nala minni, dan mencelaku,
Wa qala uhaddithuka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ta'khudhu bihi. Saya sampaikan kepadamu hadis Rasulullah, lalu kamu tanyakan, kamu pakai enggak hadis itu? Artinya seolah-olah meragukan saya, atau seolah mengatakan saya bebas memilih antara menolak atau menerima hadis. Marah dia. Masa hadis kan untuk dipertanyakan lagi? Kalau pendapat orang iyalah, tapi kalau hadis Nabi jangan tanya lagi. Na'am akhudhu bihi. Iya, harus saya ambil. Wa dzalikal fardu alayya wa ala man sami'a. Dan itu wajib kepadaku dan wajib pula pada siapapun yang mendengar hadis ini. Ini sikap para orang-orang hebat. Bahwasanya hadis bila sampai wajib diterima. Bukan mencari alasan. Ini kadang orang mengatakan dia ahli sunnah tapi mencari alasan untuk tidak mengamalkan sunnah. Itu marah pula disebut ahli hawa. Ini marah pula disebut ahli hawa. Ini hadis diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Beda dengan yang diamalkannya. Di mana dia dapat pengamalan itu? Lalu kita sodorkan, nih amalan Nabi terhadap hadisnya sendiri. Mana lebih paham hadis Nabi dan sahabat atau kita? Nabi lebih paham. Terus antum amalkan dengan pemahaman yang berbeda dengan yang mereka pahami. Antum ahli hawa atau ahli tiba? Ahli hawa atau ahli tiba? Ahli hawa. Ini sudah ayat didengarkan oleh Nabi, didengarkan oleh sahabat. Paham atau tidak mereka dengan ayat itu? Paham. Terus dia tidak menjadikannya dasar untuk amalan yang kita amalkan. Berarti beda pemahaman kita dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Nak malu kita beda pendapat dengan Nabi? Nak malu kita beda pemahaman dengan para sahabat? Dan habis itu kita katakan dia ahlus sunnah yang sebenarnya. Kami tidak nolak hadis. Apa artinya kalau tidak nolak? Mengamalkan tidak seperti yang diamalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Oh, tidak mesti kita ikut Nabi dalam segala. Yalah, disitulah letak perbedaan kita. Ya, betul lah itu. Ahlus sunnah itu tidak mengetahui kecuali sunnah. Ilman wa amalan. Ilmu dan amalnya. Nampaknya bingung tuan-tuan. Kok agak tinggi volumenya hari ini? Tidak bingung ya? Alhamdulillah. Mana tahu bingung pula. Kasih contoh Ustaz biar kami tahu gitu ya. Ini mana mau tahu nak kasih contoh biar tahu. Mau kasih contoh. Ini kalau kasih contoh tuan-tuan tersinggung tu masalahnya. Apalagi yang bawa-bawa belek. Tahu biar belek. Belek tahu Pak? Kaleng kelupuk tu. Kaleng. Jadi kalau tersinggung belek tu ribut. Godang bunyi lah. Isi ingannya tapi bunyinya bunyi kolongkang. Tahu kolongkang? Itu. Jadi isinya ringan-ringan, kerupuk, kacang, gorengan kan. Tapi kalau tersinggung ribut. Apalagi tersimpan. Makanya kalau ngaji jangan bawa belek. Ngaji jangan bawa belek. Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, Barah Ibn Abi Zaid ini wajib bagi saya dan wajib bagi siapapun yang mendengarkan. Innallah ikhtara, ingat alasannya, innallah ikhtara Muhammadan minan nas. Ingat, Allah memilih Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia. Dari seluruh manusia. Fahadahum bihi. Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan hidayah kepada manusia. Belum ada Nabi Muhammad, manusia dalam kesesatan. Yang tidak ikut Nabi Muhammad juga akan tersesat. Pasti. Sedikit aja menyimpang, sedikit aja menambah, mesti tersesat. Kan banyak masalahnya. Hadis sahih tapi ditambahkan atau dirubah. Sedikit dikurangi. Sedikit dikurangi. Kebanyakan ditambah. Setelah itu atau dirubah atau dikurangi. Yang paling banyak nambah. Kalau banyak nambah apa namanya? Mandai-mandai. Sah?
Nambah, merubah namanya mandai. Kalau ngurangi tongkol. Mana yang bagus tongkol daripada mandai? Enggak ada. Yang bagus itu adalah ikuti seperti yang telah disabdakan olehnya. Selesai. Dia suruh zikir, ingat dia ahli zikir, ikuti zikir dia. Jangan bikin zikir-zikir tambahan, nanti kena pasung. Kena pasung tahu? Dipasung, diikat kaki pakai kayu. Gila. Iya, akhirnya jadi wali mazhub. Masa orang gila gara-gara berzikir? Oh, ada hadisnya Susan, bahwa orang berzikir tuh saking apanya aslinya sehingga orang kira dia orang gila. Orang mengira orang gila, bukan seperti itu, gila beneran. Apa? Kalau sahih hadisnya misalnya dimanapun dia seperti bicara sendiri, sehingga orang mengira dia gila, bukan gila beneran. Kalau gila beneran, enggak itu yang dimaksud hadis. Paham enggak? Kalau gila beneran, enggak ada zikir sahih lagi itu. Enggak, hanya langsung gila. Gara-gara zikir. Makanya enggak ada zikir yang sahih, yang legal bikin orang gila. Sebagaimana tidak ada cinta yang legal bikin orang gila. Kan sudah sering saya katakan, enggak ada cinta yang legal bikin gila. Kalau ada cinta yang bikin gila, cinta legal. Enggak percaya, nampak dia. Saya bawa buku nanti Al-Qaulul Mubin fi man istushhida minal muhibbin. Pernah baca? Mau baca? 600 halaman ya. Tapi enak bacanya. Kisah cinta sih, siapa enggak yang suka? Kisah orang-orang gila gara-gara cinta. Semuanya cinta ilegal. Bahkan termasuk cinta pada sejenis. Legal apa ilegal? Hah? Itu lebih gila lagi tuh, Nah, jadi semua cinta bikin gila, cinta ilegal. Semua zikir bikin gila, zikir ilegal. Nggak percaya, ayo kita buktikan. Bawa zikirnya, lalu cari dalam sunnah, tak akan ketemu. Oh, ada perintah zikir, iya. Perintah SK umum ada, SK khusus nggak punya. Sekali saya bilang, SK umum nggak cukup untuk mengeluarkan dana khusus. Sahih? Perintah umum tidak cukup untuk mengeluarkan pahala khusus. Ya Allah ya Rabbi, ini banyak tanya lagi nanti tuh. Paham enggak? Perintah berzikir secara umum iya. Tapi antum buat zikir khusus perlu dalil khusus. Paham? Atau sebaliknya, ada SK khusus juga enggak berlaku secara umum. Buat kegiatan ini, misalnya kegiatan HUT RI untuk tahun ini, SK ini berlaku lagi tahun depan? Wah, tidak berlaku lagi ya? Pahami itu. Oh, udah pandai tapi tidak juga ngeroti. Nah. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Kemudian fahadahum bihi wa ala yadayhi, dan berkat kerja beliau di atas tangannya, artinya kedua tangannya, artinya di depan beliau kita dapat hidayah. Waqtara lahum makhtara lahu, Allah pilihkan untuk mereka umat manusia seperti yang dipilihkannya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala lisanihi, dan berdasarkan melalui lisannya. Fa alal khalqi yattabi'uhu ta'iina aw dakhirin, maka seluruh makhluk wajib mengikutinya, suka atau tak suka. Dalam keadaan suka dimuliakan, kalau tak suka dihinakan. Artinya apa? Orang-orang yang tidak patuh pada sunnah Nabi, tapi dia harus mengikuti itu. Paham tak? Tidak paham? Ketika sunnah itu ditegakkan oleh kaum muslimin, orang-orang kafir kan tidak suka, orang-orang musyrikin kan tidak suka, orang munafikin tidak suka, tapi mereka tetap harus mengikutinya. Orang munafik senang sholat subuh di masjid? Tidak. Tapi wajib ikut. Sah? Ini ikut dalam keadaan hina. Tapi ada yang ikut dalam keadaan mulia, seperti para sahabat Nabi SAW. Sekarang banyak orang yang tidak suka nengok
Misalnya wanita-wanita pakai busana yang syar'i, sah. Banyak yang manyang-manyang hatinya, tapi dia tak punya kuasa untuk melarang. Ketika dia punya kuasa, dibuatnya, sah. Kan ada dulu yang melarang, sah. Nah, jadi dia harus ikut walaupun dalam keadaan hina. Dia mau tidak mau dia wajib terima, sah, karena negara menjamin kebebasan menunaikan agama. Cuman belum mewajibkan, sah, karena 7 kata dihilangkan demi menjaga persatuan dan kesatuan. Apa yang dihilangkan? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Untuk kita aja orang tak terima menerima, padahal tak wajib ke mereka. Untuk kita aja sah. Tapi itulah sudah terjadi, takdirnya harus dilalui. Terima aja dengan senang hati sambil berdoa, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu aja. Yes, ya? Nah, taib. Jadi alal khalqi ayat tabi'u, wajib mengikutinya, ta'iin, suka, au dakhirin, atau terpaksa. La makhraja li muslimin min zalik. Tidak ada bagi seorang muslim jalan untuk meninggalkan itu. Wajib mengikuti. Qala wa masakata hatta tamannaitu ayyaskun. Dia tidak diam, terus mengatakan itu, ngulang-ulangnya sampai saya katakan andainya dia diam. Jadi marah besar gurunya ketika dibilang, pakai hadis buyahnya. Ya, ibaratnya percuma saya ngajar kamu selama ini, katanya kan. Itulah lebih kurang. Apa? Pokoknya lunala minni, dia celah saya. Iya. Iya, mungkin tak macam-macam dia marah-marah sama muridnya tadi. Masa yang seperti ini nak ngerti juga kamu? Kan itu. Masa menyamakan perkataan Nabi dengan perkataan selain Nabi alaihi salatu wassalam. Besok yang tanya-tanya lagi tak? Nah, gitu lebih kurang. Tapi kita cukup seperti itu. Soalnya di luar dah terang, di dalam sudah mulai gelap. Nah, takut dah ngantuk kita. Terima kasih dan mohon maaf. Besok masih ada lagi hari yang tersisa untuk kita. InsyaAllah masih ada aman bani. InsyaAllah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara